Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali dengan di acara bedah buku kami, yaitu Jalan Buku Channel, indahnya Jalan Mendaki. Ini ditulis oleh Bapak Samsudin selaku narasumber. Mari kita ikuti bedah buku ini. Pada bagian pertama ini yaitu bangkit dari keterbatasan, di subbabnya sinema persahabatan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Depi juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sinema persahabatan. Di buku ini menurut Bapak apa sih arti sahabat itu? Ya, jadi buku Indahnya Jalan Mendaki ini pada bagian pertama adalah bangkit dari keterbatasan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait berkelahi dengan nasib. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang sinema persahabatan. Ini ceritanya unik sekali. Jadi Papa itu pada tahun 70 ya, masuk di PGA itu, ketemulah seorang teman, seorang sahabat itu yang namanya Pak Iim Badru Tamam. Iim Badru Tamam itu dari kapan berjumpanya? Itu dari kelas 1 PGA sampai kelas 6, sampai terus kemudian merantau ke Jakarta. Jadi ini panjang sekali, sampai sekarang tinggalnya juga berdekatan dengan Papa. Jadi berapa puluh tahun itu kira-kira? Jadi sekitar 60 tahunan lebih. 30, 52 tahunan ya. Jadi itu sinema persahabatan yang luar biasa. Jadi Papa bersyukur punya teman sejati seperti Pak Iim gitu. Jadi Pak Iim itu banyak kesamaan. Sama-sama anak orang miskin, apalagi beliau tuh yatim. Anak yatim beliau itu. Sama-sama orang miskin, sama-sama punya penyakit sosial yang tiga itu. Punya persoalan kebodohan, punya persoalan kemiskinan, punya persoalan keterbelakangan. Nah, jadi kami senasib sepenanggungan. Yeah. Nah, jadi ceritanya panjang sekali. Berapa 50 tahun itu ya, kurang lebih 50 tahun lebih bahkan gitu. Nah, terus kita selalu bersama, saling membantu, saling melengkapi dan saling membackup gitu ya. Baik dalam hal kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah maupun kegiatan di keluarga. Bahkan sudah termasuk seperti keluarga. Oh, berarti sudah dianggap seperti keluarga ya? Sudah seperti keluarga. Di sana diceritakan luar panjang sekali. Saking dekatnya dengan Pak Iim. Iya, gitu. Terus hubungan persahabatan kan saat ini kan sangat sangat jarang sekali. Terus itu ada sebuah anugerah yang harus kita syukuri, memiliki sahabat yang begitu dekat dengan kita, yang sudah mensupport kita. Menurut Bapak ada nggak sih sahabat yang benar-benar sama Bapak dari Bapak nol sampai saat ini, sampai Bapak sudah tidak menjabat itu, ada nggak sih? Jadi sahabat? Dalam perjalanannya memang alhamdulillah Papa diberi oleh Allah banyak sahabat gitu ya, banyak yang senasib sepenanggungan, tapi mulainya berbeda-beda kan. Ada yang tahun 60-an, ada yang tahun 70-an, ada yang tahun 80-an, ada yang tahun 90-an, ada yang tahun 2000 gitu ya. Jadi lain-lain. Contoh misalnya yang di tahun 80-an itu ada Pak Tarmizi. Itu juga udah seperti saudara juga. Sahabat tetapi seperti keluarga. Ada hal-hal yang bersifat keluarga itu kami saling membantu, saling membackup, saling menutupi begitu. Nah, jadi alhamdulillah dalam setiap pergaulan, artinya di SD ada almarhum tuh Pak Hamid, Pak Edi itu di SD tuh. Di PGA ada Pak Iim, ada Pak Mehmet gitu ya. Nah, tapi yang paling dekat sekali memang dengan Pak Iim ini. Di tempat kuliah juga ada. Di tempat kuliah juga ada juga yang seperti itu. Terus kemudian di tempat kerja itu ada Pak Tarmizi gitu ya. Sampai sekarang terakhir kan ada Pak Ahmadi, ada macam-macam, ada Pak Aden, ada Pak Pak Huri dan lain sebagainya. Banyak sahabat-sahabat Papa yang alhamdulillah itu sangat membantu keberhasilan Papa dalam perjalanan karir Papa. Tapi yang paling menonjol dari sahabat-sahabat tersebut siapa sih? Karena yang paling lama adalah Pak Iim, maka Pak Iim itulah yang Papa tulis di dalam buku ini, dalam sinema persahabatan. Itu. Jadi dari segi
jangka waktu yang sangat lama gitu, berarti kan sudah sangat teruji tuh, ya kan? Iya. Nah, kan yang lain ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 15 tahun. Kalau Pak Iim sampai 55 tahunan gitu loh. Nah, jadi Pak Iim tuh kalau ada di keluarga kita, itu kan sudah seperti keluarga sendiri. Iya. Papa juga kalau ada di mereka seperti keluarga mereka. Iya. Nah, jadi kita sudah saling sehati seperti itu. Nah, jadi ini sekali, penting sekali. Apalagi dalam perjalanan hidup Papa, Depi, itu banyak kekurangan kan, banyak keterbatasan. Dengan hadirnya sahabat sejati seperti ini, itu merasa punya punya tenaga. Makanya di situ kan dituliskan ketika Papa ada yang ngancam, itu ada yang mau jahat sama Papa. Ada yang mau ngancam ya? Ngancamnya seperti apa ya? Ya, misalnya kan mau mukul, mau menghajar karena mungkin dia merasa nggak enak gitu kan, waktu biasalah anak-anak remaja. Nanti itu Mang Iim, Pak Iim itu yang belain. Pak Iim kan badannya besar, tinggi, takut kan kalau dia udah di depan, kalau untuk berantem kan. Nah, itu takut. Nah, itu Pak Iim antara lain punya peran itu melindungi Papa. Sebagai kakak ya. Nah, sementara Papa kan kecil. Nah, oleh karena itu Papa memposisikan dia tuh seperti kakak walaupun satu kelas. Karena secara fisik dan apa itu dia lebih dewasa, lebih matang dari Papa gitu. Papa lebih kecil gitu loh. Nah, itu jadi Papa merasa sekali mendapatkan seperti perlindungan dari Pak Iim gitu loh. Sudah mulai klik ya dengan Pak Iim itu. Ya. Menurut Bapak sosok seperti apa Pak Iim itu di mata Bapak sendiri? Ya, kalau Papa sekarang karena dia orang kepercayaan Papa, maka apapun ya yang sifatnya katakanlah rahasia itu juga diungkapkan sama dia. Mungkin sama orang lain nggak berani. Jadi kalau ada persoalan hidup, kesulitan hidup dan lain sebagainya, itu kita ungkap. Depi pernah mendengar mungkin bagaimana sejarahnya dia punya rumah di Ciputat. Iya. Itu kan ada persoalan, ada kerjasama dengan Papa kan? Iya. Gitu loh. Itu bentuk persahabatan. Bagaimana kita merasakan apa yang dia rasakan. Begitu juga Pak Iim merasakan apa yang Papa rasakan. Jadi di situ luar biasa sinemanya rame gitu ya, gitu. Berarti ada nggak sih sama Pak Iim itu bentrok atau ada konflik? Tidak gitu? pernah. Tidak pernah Tidak pernah sekali. sama sekali. Jadi yang ada itu paling pengertian aja. Hebat ya. Iya, jadi yang ada tuh pengertian. Jadi Pak Iim tuh nggak tahu pokoknya kalau Papa ada di mana jauh, dia memberikan perlindungan dari jauh. Papa juga melindungan perlindungan dari jauh ke Mang Iim, ke Pak Iim. Jadi Pak Iim itu selalu Papa jaga dari jauh. Dia juga jaga Papa dari jauh. Nah, jadi kalau ada apa-apa, dia yang menjelaskan tentang ada orang salah persepsi tentang Papa misalnya. Beliau menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kalau Mang Iim didiskreditkan orang, Papa yang menjelaskan. Tidak begitu, begini. Tapi alhamdulillah kan Depi menyaksikan kan, anak-anak Papa menyaksikan bagaimana Mang Iim di masyarakat, Pak Iim di masyarakatnya seperti apa. Dia jadi tokoh kan, dia jadi bermanfaat kan, dia dibutuhkan oleh banyak orang kan di tengah-tengah masyarakatnya, gitu loh. Padahal sama kan, dia juga orang dari kampung, tidak punya apa-apa, tapi sekarang dia punya kemampuan mengadaptasi dengan lingkungannya sehingga dia jadi tokoh masyarakat di kampungnya, di Jakarta ini, di Ciputat ini. Dengan sosok sederhana dan tampil di tokoh masyarakat, itulah karakternya Pak Iim. Artinya yang Papa dengar sampai ke hari ini ya alhamdulillah Papa bersyukur punya sahabat yang bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ada nggak sih pesan untuk Pak Iim, sahabat Bapak sendiri dari hati Bapak, yang dari lubuk hati Bapak terdalam? Ya tentu kalau untuk Pak Iim ya tentu pesannya adalah mari kita teruskan persahabatan ini sampai maut menjelang sampai maut itu datang. Jadi persahabatannya harus sampai akhir hayat gitu ya. Jangan ada perpecahan, jangan ada segala macam. Karena apa? Perjalanan selama ini alhamdulillah kita tidak pernah ada sedikit pun gitu loh. Yang ada tuh ya nikmat aja, saling percaya, saling membantu, saling mendorong, saling melengkapi gitu ya. Itu yang ada. Jadi ya alhamdulillah. Jadi maksudnya begini, untuk Depi dan kawan-kawan, untuk generasi Depi dan kawan-kawan, itu harus juga belajar ternyata hidup itu tidak bisa sendirian. Ya kan? Kita sebagai makhluk sosial
itu kan kita membutuhkan pertolongan orang lain. Salah satunya adalah sahabat. Nah, sahabat yang sejati itu, itulah yang kalau istilah apa itu, yang kalau di penjara dia bisa datang. Tapi kalau lagi makan apa pesta besar dia nggak datang. Itu sahabat yang benar-benar sejati. Jadi datang pada saat kita menderita, bukan pada saat kita pada saat kita diberi kemewahan, gitu loh. Nah, jadi sahabat sejati itu penting di dalam hidup. Karena apa? Dia menjadi motivasi untuk kita. Jadi Papa ingat ya, jadi tidak ditulis dalam buku itu. Bagaimana bersama Pak Iim itu menghadapi ketika ujian kelas 4. Ketika kita dibayang-bayang mau diberikan sanksi, kemungkinan tidak lulus. Karena apa? Karena dianggap melanggar tata tertib ujian. Bukan karena nyontek. Tapi melanggar tata tertib ujian. Karena Papa mau keluar duduk di di meja gitu. Meja itu meja teman, di kursi teman. Dianggapnya Papa mau nyontek, padahal Papa udah nyerahkan hasilnya ke depan. Papa mau keluar tapi mampir ngasih tahu. Jadi ngajarin orang malah kita disangkanya menyontek ya. Ya, jadi akhirnya mau kena sanksi. Disitulah Mang Iim nemanin Papa. Ketika berdoa, Papa ya Allah, semoga saya lulus, semoga saya lulus. Itu sambil nangis, sambil apa? Dia nemanin. Terus Papa kan dulu ya suka belajar pidato ya. Itu latihan pidato tuh sama beliau tuh. Beliau yang liatin tagnya gitu untuk ngawasin Papa supaya alur pidatonya itu benar apa enggak gitu itu. Jadi Papa ditemani dia di mana, di sawah, di mana, di kuburan, di mana. Setia banget ya. Setia sekali. Jadi persahabatan itu luar biasa. Berarti dia nggak menganggap siapa itu Bapak Samsudin gitu. Ya jangan lihat sekarang, lihatnya dulu. Siapa Samsudin? Anak orang miskin. Siapa Samsudin? Anaknya jelek, kecil, kurus gitu kan. Nah, punya cacat gitu, segala macam. Tapi dia tidak malu berteman sama Papa. Iya, dia tulus berteman dengan sampai Papa menjadi berhasil ya, menjadi orang dia tetap setia. Berarti benar-benar Pak Iim itu orang yang sangat tulus dengan sahabatnya. Ya, sekali lagi jadi Papa pesan, carilah sahabat sejati sebagai pendamping dalam suka dan duka. Sekarang kita sudah selesai wawancaranya dengan narasumber kita, Bapak Samsudin. Apabila ada yang tertarik dengan buku indahnya Jalan Mendaki, bisa pesan di bawah ini. Oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.